Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amalia Umi Azizah dengan NPM 10090321211 dari kelas F Prodi Manajemen. Saya selaku salah satu dari anggota kelompok 2, adapun anggotanya yaitu Muhammad Ihsan, Devrili Delia, M. Divodianto, Amalia Umi Azizah, dan Fitriani. Adapun tema karya tulis ilmiah kelompok 2 yaitu mengenai kesehatan. Baik, langsung saja ke topik karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial Selama Pandemi COVID-19 terhadap Pengelolaan Kesehatan Mental Remaja di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Yang pertama mengenai pendahuluan latar belakang dari karya tulis ilmiah saya, yaitu menurut WHO, kesehatan mental semakin menjadi tantangan tersendiri ketika berada di dalam rumah, ruang gerak terbatas, dan tidak terdapat banyak pilihan sarana untuk dapat menyalurkan stres yang dialami. Berbagai cara pengelolaan kesehatan mental yang baik di masa pandemi COVID-19 diantaranya mengurangi asupan berita yang membuat kita kepikiran atau stres, merencanakan rutinitas harian sebaik mungkin, menghabiskan waktu bersama keluarga, dan bermedia sosial. Karena di saat pandemi ini, hiburan yang paling memungkinkan ialah berselancar di dunia digital, seperti media sosial dengan cara menggunakannya sebagai penyaluran cerita-cerita positif yang dialami oleh kita. Media sosial adalah sebuah media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi, meliputi blog, jejaring sosial atau Facebook, YouTube, MySpace, dan Twitter, wiki, forum, dan dunia virtual. Di Indonesia sendiri, media dapat dikatakan cukup berkembang pesat. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengungkapkan penggunaan internet di Indonesia sampai tahun 2020 mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95%-nya menggunakan internet untuk mengakses jejaring. Hal ini terjadi karena kegunaan media sosial selama pandemi seperti melakukan berbagai kegiatan beralih ke dalam ruang digital. Berdasarkan permasalahan itu, saya melakukan penelitian mengenai pengaruh dalam penggunaan media sosial selama pandemi COVID-19 terhadap pengelolaan kesehatan mental, yang mana penelitian ini ditujukan kepada para remaja di Kecamatan Bale Endah, tepatnya di Kabupaten Bandung. Karena hal ini sangat relevan dengan kondisi para remaja saat pandemi dan situasi saat ini. Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut. Selanjutnya mengenai bab 3, analisis penelitian dan pembahasan. Di dalam bab 3 ini yang pertama ada mengenai fenomena penggunaan media sosial dan kesehatan mental remaja. Seorang psikolog bernama Analisa Widyaningrum menjelaskan jika penggunaan media sosial tidak terkontrol, maka bisa berdampak buruk bagi penggunanya. Penelitian menunjukkan penggunaan media sosial secara berlebihan dapat membuat seseorang mengalami masalah psikologis. Untuk mengontrol penggunaan media sosial, Analisa menyarankan untuk rehat sejenak, menerapkan nilai hidup, menyaring konten media sosial, dan memilih informasi yang bermanfaat. Analisa juga meminta untuk tidak membandingkan pencapaian orang lain di media sosial dengan diri sendiri. Ia pun mengatakan bahwa kalau hidup bukan perkara kecepatan, tapi adalah tentang bagaimana kita bertahan dalam situasi yang tidak nyaman. Hal ini dikutip dari CNN Indonesia. Selanjutnya mengenai analisis data penelitian. Penelitian ini diperoleh melalui kuesioner atau Google Form yang dibagikan melalui media sosial. Kuesioner ini disebarkan kepada 107 responden, tepatnya kepada masyarakat yang masih berusia remaja di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Adapun usia remaja ini dikategorikan ke dalam 3 rentang usia, yakni remaja awal yang berusia 12 hingga 15 tahun, lalu remaja pertengahan yang berusia 15 hingga 18 tahun, dan remaja akhir yang berusia 18 hingga 21 tahun. Selanjutnya ada tabel
Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin dan rentang usia. Berdasarkan data yang diolah, sebagian besar adalah berjenis kelamin perempuan dengan persentase 85% atau sekitar 91 orang. Jika dilihat dari rentang usia, sebagian besar responden berusia 15 hingga 18 tahun dengan persentase 51,4% atau sekitar 55 orang, yang mana hal ini menunjukkan terhadap usia remaja akhir. Selanjutnya, tabel mengenai jenis media sosial yang sering digunakan oleh responden. Jika dilihat bahwa rata-rata sebagian besar responden sering menggunakan media sosial jenis WhatsApp. Selanjutnya, lama waktu yang digunakan responden untuk bermain media sosial dalam sehari selama pandemi. Jika dilihat dari hasil kuesioner dalam tabel tersebut, bahwa sebagian besar responden bermain media sosial lebih dari 6 jam per harinya. Selanjutnya, tabel pernyataan-pernyataan kuesioner yang berkaitan dengan topik penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut. Berdasarkan pernyataan-pernyataan dalam kuesioner, bahwa sebagian besar responden menyetujui pernyataan-pernyataan yang disertakan dalam kuesioner penelitian ini, yang mana rata-rata pernyataan yang disetujui berkaitan dengan penggunaan media sosial terhadap hal-hal yang bermanfaat, seperti penyalur kebahagiaan, media penghibur, dan relaksasi hingga berguna untuk mengembangkan potensi diri. Selanjutnya adalah tabel pertanyaan dalam kuesioner ini, yang mana pertanyaannya ini yaitu bagaimana penggunaan media sosial yang bijak menurut responden, terutama di masa pandemi ini. Adapun kesimpulan jawaban-jawaban dari responden yaitu yang pertama, harus dapat mengatur waktu dalam bermain media sosial dengan tidak berlebihan dalam penggunaannya. Lalu, menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif ataupun hal-hal yang bermanfaat. Lalu, ketepatan dalam menggunakan media sosial dengan menambah wawasan informasi serta tidak menyebarkan berita-berita yang belum tentu diketahui kebenarannya. Selanjutnya, mengenai kajian Islam yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengerjakan sholat ketika ditimpa masalah yang membuat dirinya menjadi tegang. Diriwayatkan oleh Huzaifah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa gundah karena sebuah perkara, maka beliau menunaikan sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal ini tentu mengisyaratkan pentingnya ritual sholat untuk menciptakan rasa tenang dan tentram pada jiwa seseorang. Selanjutnya, hasil penelitian. Saat pandemi, kebanyakan orang menggunakan media sosial untuk menghilangkan rasa kesepian. Individu yang melekat dengan menghindar dapat lebih cenderung menggunakan media sosial lebih banyak untuk mengurangi kesepian. Berdasarkan hasil kuesioner, sebagian besar responden setuju akan pernyataan-pernyataan mengenai penggunaan media sosial terhadap hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang positif. Berdasarkan hasil penelitian atau hasil kuesioner ini kembali lagi terhadap masing-masing individunya. Jika seseorang dapat menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya, maka akan mendapatkan feedback positif yang dapat dirasakan. Begitupun sebaliknya. Seperti yang pertama, sebagai media penyalur kebahagiaan ataupun kesedihan. Lalu yang kedua, media sosial mempermudah dalam mendapatkan informasi. Dan yang ketiga, media sosial sebagai alat komunikasi antar manusia selama pandemi. Dan lain sebagainya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.